Bang, bang, lampu dong. Ya, selamat datang teman-teman, Bro Bayu, Bro Windu. Kita lagi masih nunggu satu orang lagi dari Back to Works. Itu dia, Back to Works sudah online. Wih, Om Putet, Siap. apa kabar Om? Alhamdulillah, baik Om. Gantian, kemarin kan siapa Ya, Alfred ya, yang jadi host. Sekarang giliran kita yang jadi host. oke. Ini kok mic saya belum masuk. Duh, kenapa? Oke. Hati-hati Om. Udah, sip. Udah ya, kurang masuk. Weh, lumayan 17 orang nih ya. Ada 142 Om. Oh, 142. Iya, cuman yang angka digit terakhirnya hilang aja. Jadi cuma Oh, 14. jatuh ke bawah kayaknya. Sehat Om, Rio. Sambil Alhamdulillah nunggu Om, yang lain sehat, ya. sehat. Iya, Wah, nggak apa-apa syukurlah. sih. Sip. Ya ini kan kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi kemarin Ya, udah sama teman-teman koalisi pejalan kaki, sekarang pengen ngobrol sama Om ya. Putet. Ya. Om Siap, Putet, baik. kita mulai aja ya. Ya, Om Putet, ya, kan gini, siap. ini tema kita kan tentang sebetulnya setelah pandemik ini sebetulnya bakalan ada eh, apa ya, new normal ya. Kalau Alfred bilang kan akan ada new normal. Akan ada Ya. new normal sih dari dari eh, pengguna jalan kita gitu. Nah gini, Mm-mm. kalau dari kalau dari RSA kemarin memang pantauan Mm. kita karena kan RSA lebih fokus ke arah behavior gitu ya. Kita Ya. melihat behavior kita, jadi gini, kecelakaan lalu lintas itu paling tinggi disebabkan oleh ketidakpatuhan para pengguna jalan gitu Om ya. Betul. Nah, tingkat kepatuhan para pengguna jalan ini kan yang sangat-sangat rendah. Nah, Ya. apabila kita mau sinkronkan gitu ya Om ya, sinkronkan dengan status Mm. PSBB sekarang. Sebetulnya Ya. secara garis besar kayak nggak jauh-jauh beda, nggak jauh bedanya kenapa? Sebetulnya ini sama-sama aturan. Nah, Ya. aturan PSBB ini secara fakta memang kan masih banyak betul yang melanggar gitu ya. Jadi kalau Ya. menurut kami kemarin kayaknya setelah pandemik ini, kalau masyarakat masih seperti ini, masih suka mengabaikan aturan, berat Mm-mm. kita menemukan tadi yang new New normal normal tadi. tadi. Nah ini Ya, si Om Alfred ini yang bicara. Ini Om Alfred juga ada nih, dia hadir juga nih. ada ya. Atau kita Oke, sapa dulu kawan-kawan ya, Om. Ada iya banyak. boleh Ada boleh. dari Aceh juga tadi loh. Ada kawan Wih, dari Aceh. Wih, jauh. Itu mungkin teman-teman gas kali ya, gue Aceh dan Sumatera Utara. Tadi sempat saya sounding di sana soalnya. Atau mungkin dari yang waduh. lain. Siapa aja nih? Wih, Yang itu mungkin bisa dada-dada kasih pesan-pesan di message karena diskusi ini bukan Mm-mm. dua arah, jadi diskusi ini nanti Ya, akan banyak semua. arah. Semua boleh Ya, ngobrol semua ya. yang terlibat adalah narasumber. Kita sepakat ya. Sepakat Om. Semua yang ada dalam forum ini adalah narasumber. Jadi kita berdua ini hanya ya semacam pemicu aja lah barangkali ya. Jadi Iya. tujuan kita tidak lain adalah bagaimana kita meningkatkan rasa aman semua pengguna jalan di jalan raya dan ujungnya adalah kita harus bersama-sama punya tekad kuat untuk mereduce atau mengurangi jumlah korban laka lantas
di Indonesia ya. Om Rio nanti Amin. bisa kupas dengan data-data yang ada. Ya, seberapapun jumlah itu tetap kita harus turunkan. Karena jumlahnya masih di atas 20.000 per tahun ya. Betul. Korban tewas di jalan raya di Indonesia. Ya, Betul, jadi Om. kawan-kawan semua, kita semua adalah narasumber ya. Jadi Anda memposisikan diri juga sebagai narasumber, mungkin di lingkungan Anda, di kota Anda ada sesuatu yang bisa kita gali bersama-sama untuk meningkatkan bagaimana keselamatan jalan raya ini bisa kita bangun bersama-sama. Sehingga itu tadi, jumlah korban laka lantas kita bisa turunkan bersama-sama, apapun kendaraannya. Gitu. Betul, Om. Betul, betul. Oke, Om Putet, tadi ada yang menarik, Om. Ya. Sebetulnya Om Putet tadi sempat kita ngobrol Data, semi ya? on air gitu ya tentang data. Sebetulnya Aku data ceritakan dulu kali ya. Iya, korban-korban para pesepeda ini lumayan banyak ya, Om ya. Ya, oke, aku ceritakan ya sedikit ini. Boleh. Kebetulan sekalian aku buka laptop ya. Monggo, Ya, ini monggo. teman-teman semua, mungkin ada teman sepeda, ada pejalan kaki, juga ada penghobi motor atau mobil, tapi siapapun Anda, ya ini kita harus menjadi perhatian bersama. Ya, kami juga di Bikeworks juga memperhatikan bahwa pengendara motor, mobil, siapapun dia, kendaraan jenis apapun, ya kita harus sama-sama menjadikan perhatian untuk bersama-sama kita upayakan keselamatannya. Ya, nah untuk pengguna sepeda, kebetulan saya mencatat sejak tahun 2017, ini yang kami ketahui ya, jadi yang kami ketahui saja itu berbasis report, berbasis informasi yang kami dapatkan, baik dari kawan-kawan maupun media yang lain, media online, berita juga, media sosial, tentu kita verifikasi. Verifikasi caranya adalah, kebetulan Bikeworks Indonesia punya jaringan di banyak kota, jadi biasanya saya verifikasi dengan teman-teman yang tinggal di kota tersebut, apakah kejadian tersebut benar atau tidak, kronologisnya bagaimana. Nah, itu teman-teman akhirnya memastikan apakah data-data ini benar atau tidak gitu ya. Tapi saya berani katakan bahwa semuanya yang kami dapatkan ternyata benar adanya gitu. Jadi sesuai yang kita dapatkan di informasi awal ya. Oke, aku cerita dari 3 tahun yang lalu, barangkali tahun 2017 ya. Ada 2 kategori pengguna sepeda yang wafat di jalan. Jadi ada karena sakit ya. Sakit itu misalnya begini, lagi enak-enak bersepeda, baik sendiri maupun rombongan, mau ikut event atau tidak, sebagai transport ataupun sebagai alat sport, tiba-tiba jatuh, tidak sadarkan diri, lalu wafat, atau kemudian minggir, kemudian jatuh, dan lain sebagainya. Nah, itu kami kategorikan adalah meninggal karena faktor kesehatan. Kemudian yang kedua adalah meninggal karena menjadi korban laka lantas. Ya, korban laka lantas. Nah, ini yang menarik. Tahun 2017 kami dapatkan data itu yang wafat karena laka lantas itu 13 nama, kemudian karena kesehatan itu 5 orang. Yang kesehatan ini mayoritas jantung ya, mayoritas jantung yang kami dapatkan infonya. Kemudian 2018 naik, dari 13 menjadi 18 yang meninggal karena lalu lintas, kemudian karena kesehatan juga naik, menjadi 8. Lalu 2019 angkanya naik lagi. Untuk yang kesehatan 2 kali lipat justru, makanya ini perlu edukasi nampaknya. Dari 8 orang menjadi 19 orang. Wah, ini luar biasa peningkatannya. Mayoritas sekali lagi jantung. Mayoritas jantung, tapi ada juga karena faktor-faktor penyakit yang lain. Kemudian yang karena lalu lintas angkanya juga sama, 19 nama juga. Jadi totalnya ada 38 ya yang meninggal di jalan raya, baik karena lalu lintas maupun kesehatan. Jumlahnya imbang, tapi naik ya. Nah, 2020 sampai dengan bulan April, Mei saya belum dapatkan data, sampai bulan April yang meninggal dunia 4 bulan ini sudah 12 orang karena lalu lintas. Ya, karena lalu lintas. Kemudian karena kesehatan ada 6 orang. Kejadian terakhir yang kami catat adalah tanggal 7 April, laka lantas di hari Selasa ya, itu di Brastagi, Kabupaten Karo. Itu seorang security, jadi itu dia menuju kantor tempat dia bekerja. Nah, itu laka lantas di sana, tabrak belakang ini tabrak belakang. Tanggal 7 April, habis 7 April, habis itu ada lagi 11 April itu di Pekalongan. Kemudian 21 April itu di Solo kejadiannya. Bukan di Solo.
Ini di mana? Ini nggak jelas datanya nih. Solo riding maksudnya, tapi bukan di Solo. Oke. Ya itu Hmm. di Jakarta kayaknya nih yang terakhir. Ya di Jakarta. Ya, 21 April yang kami catat Mas Rio. Jadi ini cukup memprihatinkan ya, angkanya naik terus. Ini baru 4 bulan sudah 12. Nah, berharap Mei dan seterusnya sampai Desember nggak ada lagi gitu ya. Iya. Tinggi ya Om Kayaknya ya. gitu Mas. Maksudnya Heeh. dari angkanya ini lumayan dalam maksudnya gini, kita angka itu berapapun itu kita anggap tinggi ya Om ya. Kita sepakat Oh karena kita iya. Berapapun itu kita anggap tinggi karena nyawa. Mm. ya yang lebih miris lagi angka itu naik gitu ya Om ya. Dari Naik. Ya, 2017, naik. 2018 naik, Mm-mm. 2019 naik lagi gitu Om ya. Mm-mm. Ini yang meninggal ya. Saya belum sampaikan yang kecelakaan tapi tidak sampai meninggal. Laka lantas tapi tidak sampai meninggal. Ya ada yang sampai rumah sakit, opname, ada yang hanya diurut oleh sangkal putung gitu ya. Itu 2017 saya nggak catat. Saya catat itu mulai 2018 itu 10 orang. Kemudian 2019 naik 2 kali lipat yang kami ketahui, 20 orang. Kami yakin angka ini sedikit, artinya yang faktanya itu jauh lebih besar pasti ya, karena kalau tidak sampai meninggal biasanya beritanya nggak kuat gitu. Tapi kami meyakini ini juga sangat parah yang kami catatkan ini. Kemudian 2020 sampai April ini 5 orang, ya Februari 3 dan April 2. Ya mudah-mudahan ini juga tidak nambah ya. Nah itu Om Rio dan kawan-kawan semua, ini dari sisi pengguna sepeda. Kalau dari Iya. sisi kecelakaan lalu lintas secara umum, Om Rio nanti akan bisa sampaikan yang kita harus Iya. jadikan fokus bersama ya. Iya Om. Ini menarik nih Om. Ini luar biasa aktif nih. Ternyata apa namanya ini kita nih audiens kita nih. Jadi Ya, ada yang minta tanya jawab juga tuh. iya user dari Hamba Liweh ya. User Hamba Liweh minta Ya, tanya jawab gitu ya. Nah sebelum tanya jawab saya sedikit coba masukin boleh. sedikit info kepada teman-teman bahwa pertama RSA kan Om Putih tahu kita punya segitiga RSA tadi, bagaimana kita mengetahui tentang rules, skills, and attitude, bagaimana orang itu mengetahui tentang aturan, bagaimana mereka mengetahui tentang skills mereka dalam berkendara, motorized maupun non-motorized, terus attitude gitu ya. Nah, sebetulnya poin attitude ini kita yang sangat krisis nih Om sekarang. Kita sangat krisis attitude para pengguna jalan raya. Nah, terus yang kedua, hasil dari sebetulnya kemarin dunia punya target baru. Jadi 2011 ke 2020 itu namanya Decade of Action. Nah, Decade of Action ini memang targetnya adalah menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas itu sampai dengan 50% di tahun 2020. 2011 punya angka itu 31.234 angka meninggal. Tapi sayangnya sampai sekarang ternyata belum tercapai di Indonesia, belum tercapai, dan itu dunia yang belum sama-sama belum tercapai, itu seluruh dunia memang belum tercapai semua. Terus yang kedua, di tahun 2000 tahun 2030 hasil pertemuan di Swedia kemarin NGO dengan government, dunia punya target lagi namanya 50 by 30. Jadi targetnya sama, 50% penurunan angka fatalitas sampai dengan 50% di tahun 2030. Jadi sekarang kita punya tanggung jawab yang sama nih antara pemerintah dan masyarakatnya. Dan kita sebagai organisasi-organisasi yang peduli dengan keselamatan jalan memang wajib dan harus ikut mendorong program ini agar bisa tercapai gitu Om Putet. Oke, saya nggak mau panjang lebar Om Putet. Ini kayaknya sudah mulai tidak sabaran teman-teman. Silakan. Ya. Om Hamba Liweh ya, Om Hamba Liweh dulu yang tadi silakan minta. Ditulis aja pertanyaannya. Silakan Om, ditulis aja Om. Pertanyaannya apa Om kira-kira? Ya, sambil menunggu barangkali ya, sambil menunggu teman-teman ada yang bertanya sesuatu, saya sampaikan data tadi yang korban tabrak lantas ya. Ini yang menarik adalah banyak sekali ya dari belasan tadi ya, kalau 2017 13 orang, 2018 18 orang, 2019 19, 2020 20 orang.
itu justru banyak karena faktor tabrak belakang. Ya, ini yang menarik sehingga ini yang bisa nanti kita bisa bahas, kita bisa diskusikan di forum ini, ya. Kalau yang faktor kesehatan itu lebih banyak karena sakit jantung dan beberapa penyakit yang lain, tapi mayoritas diidentifikasi adalah jantung, gitu. Iya. Mana Om Hamba belum menulis pertanyaannya? Belum menulis? Ya, jadi sekalian saja saya sampaikan, ini kebetulan saya lihat ada kawan-kawan sepeda ya yang join. Jadi kalau kita tahu bahwa tadi korban meninggal, laka lantas ya, pertanyaannya laka lantas, itu dari tabrak belakang. Maka selalu saya sampaikan di berbagai forum, kita tidak bisa untuk berharap juga kepada orang lain, tetapi kita juga harus memastikan diri kita bahwa ketika kita bersepeda di jalan raya dengan kondisi yang tadi ya lebih banyak di tabrak belakang, maka kita harus bisa memastikan bahwa saat kita bersepeda itu terlihat oleh orang lain, terlihat oleh pengendara lain, ya apapun kondisinya. Terus kapanpun kita bersepeda ya, terutama malam hari tentu saja, ya siang pun juga kalau bisa sebisa mungkin, bukan kalau bisa, sebisa mungkin kita terlihat oleh pengendara yang lain. Gitu. Yeah. Dan sebagian juga ini kejadiannya pagi sekali ya. Periodenya antara jam 5 sampai jam 7 itu kalau melihat jamnya. Pagi ya. Nah, itu kan jam-jam padat sekali itu, jam padat. Itu Mas Om Rio. Betul. Oke, itu gini, ada bertanya aman nggak bersepeda skala besar saat pandemi? Gini, dari Om Hamba ini. Om Hamba tadi bacain aja karena beliau yang mulai start tadi. Jadi dia bilang nih di Curug Ciherang ponakannya jatuh karena skill sepeda. Jadi dia bilang juga pahami trek, mengurangi kecelakaan. Rem MTB terbaru, rem belakang di kanan bagi newbie kaget. Tidak adanya pemanasan rata-rata Weser. Ya. Terus ya. Juga lengkapi SOP bersepeda, lalu toolkit jangan sampai terabaikan. Nah, jadi lebih ke edukasi sini Om kayaknya Om Hamba ini lebih ke edukasi gitu. Apa nih? Oh, Om aman nggak bersepeda skala besar saat pandemi? Oh, gimana tuh Om? Nah, ini pertanyaannya. Ya, jadi begini. Untuk menjawab ini selalu saya sampaikan bahwa kita harus lihat di daerah kita, lokasi kita. Daerah kita ini masuk dalam kategori zona apa? Ketika ada zona merah tentu saja biasanya sih yang saya tahu banyak Pemda yang menyelenggarakan apa yang disebut dengan PSBB. Ya, kalau saya tinggal di Banten kemudian ruang lingkup mobilitas saya adalah di DKI, maka saya mengacu pada peraturan pemerintahan Provinsi DKI dan Banten. Kalau saya ya itu ada pasal 14 atau 16 saya lupa itu di Pergub Banten bahwa olahraga dibolehkan, olahraga bersepeda dibolehkan, ya malah didorong olahraga, tetapi syaratnya adalah harus mandiri atau seorang diri dan di sekitar rumah saja. Itu, ya. Jadi mandiri dan di sekitar rumah saja. Dan aturan yang sama di salah satu pasal di Pergub DKI, Pemprov DKI juga sama, bahwa sepeda berolahraga ya, bukan bersepeda, tapi olahraga dibolehkan, tetapi harus mandiri dan di sekitar rumah saja. Lalu bersepeda itu boleh atau tidak? Begitu kan pertanyaannya. Dibolehkan sepanjang penting, sepanjang sangat krusial. Ya, contohnya seperti saya. Saya karena pekerjaan saya di logistik yang harus mengirimkan, mendistribusikan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka saya tetap bekerja sehingga saya mendapatkan surat keterangan dari kantor saya untuk tetap bekerja dan saya menggunakan sepeda. Nah, tetapi tentu tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi yang saya lakukan adalah kawan-kawan, saya melengkapi diri saya selain gear yang biasa saya pergunakan ya. Sekarang saya bertambahkan, saya biasa pakai lengan pendek, sekarang saya lengan panjang, celana panjang, ya masker dan lain sebagainya. Itu tetap protokol kesehatan harus kita lakukan. Begitu sampai kantor, maka ya semua saya harus bersihkan dengan disinfektan dan itu ya protokol kesehatan harus saya ikutin. Ribet pasti,
Makanya kalau nggak mau ribet ya nggak usah sepedaan untuk saat ini gitu. Kecuali sangat terpaksa ya. Kecuali sangat terpaksa ya, gitu. Kalau tidak Iya, terpaksa ya lebih baik di rumah saja, di sekitar rumah. Di sekitar rumah ya tadi himbauannya kan begitu. Tetap ikutin aturan pemerintah menurut saya begitu ya. Karena pemerintah ini yang memegang kendali di dalam penanganan COVID ini. Terus tadi ada pertanyaan juga, sepedanya apa saja itu yang kecelakaan gitu kan jenisnya. Jenisnya macam-macam Mas. Jadi ada sepeda mini juga, ada balap, ada MTB. Jadi tidak bisa digeneralisir sepeda ini. Ya nggak ada sih, nggak ada kategori tertentu ya. Terakhir itu kejadiannya sepeda lipat malah ya. Kalau nggak salah sepeda lipat. Ya, sepeda lipat. Yang 21 April itu sepeda lipat. Kejadiannya sepeda lipat. Ya, itu dulu. Oke. Ada lagi Siap, nggak, siap. Mas? Ini ada tadi pertanyaan dari Om Sugeng. Om Sugeng Apa katanya itu? kolaborasi apa ya yang paling tepat nanti pasca COVID antara Bike to Work sama RSA. Jadi kalau ini sih kemarin kita sempat banyak. ngobrol. Ya, kemarin cuman yang terakhir ini kita sempat ngobrol. Jadi salah satunya adalah kemarin kan dari Om Alfred dari Koalisi Pejalan Kaki sempat mengeluhkan tentang lack of data, bagaimana transparansi data kecelakaan lalu lintas ini kepada publik. Jadi yang paling dekat ini secara mungkin yang non berkumpul dulu, mungkin kita akan mulai dengan meminta data gitu ya Om ya. Karena saya punya sih data nih Om. Lantas. Ya, saya punya data nih, data tapi tahun 2017 gitu. Jadi masih sangat tidak update. Nah, di tahun 2017 ini saya punya data berdasarkan, jadi ini sifatnya anatomi Om ya. Anatomi data kecelakaan lalu lintas. Bahkan di sini ada berdasarkan tipe kendaraan yang terlibat. Tipe kendaraan yang terlibat itu ada 3.500 untuk sepeda Om. Ada 3.500 kecelakaan yang melibatkan sepeda di tahun 2016. Di tahun 2017 menurun. Indonesia Om. Dunia Indonesia. Ya? Indonesia. Oh, Indonesia ya. Oke. Siap. Indonesia. Jadi sepeda itu 3.500 terlibat. Lalu di tahun 2017 mengalami penurunan jadi 3.197 di tahun 2017. Ya, balik lagi ini kan data kita nggak lengkap nih Om. Nah, dari total korban kejadian total kejadian itu ada 106 di tahun 2016 itu 106.644 kejadian. Tahun 2017 turun jadi 103.287. Jadi memang pesepeda masih 100.000 tapi ya. Masih 100.000. Itu total kejadian. Kalau total meninggalnya kan ini 2016 ini 31.262, 2017 ini 30.000. Jadi angkanya masih 30.000 Om. Jadi memang pesepeda salah satu yang rentan Om gitu ya. Ya. Salah satu rentan. Ya, sangat menyadari. Betul. Nah, kemarin Om, jadi kemarin juga kita bahas tentang jalur sepeda nih Om. Kita bahas tentang jalur sepedanya. Nah, jalur sepeda sebelum kita masuk ke pertanyaan Om ya. Saya mau nanya nih Om, jalur sepeda itu sebetulnya efektif nggak sih Om? Karena kemarin kalau menurut saya secara pribadi jalur sepeda yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah sebelumnya yang di BKT itu aja masih belum gunakan. Tapi tiba-tiba Pemprov mengeluarkan dana lagi untuk mengecat gitu ya, mengeluarkan dana untuk cat jalanan untuk jalur sepeda. Itu akhirnya jadi mixed traffic dengan motorized gitu, motorized vehicle. Dan itu jadi satu tensi yang cukup membahayakan menurut saya. Menurut Om Putut gimana tuh? Ya, efektivitas fasilitas. Ya, jadi apapun fasilitas itu hanya akan terjadi kalau diimbangi dengan konsistensi penegakan peraturan. Jadi penegakan peraturannya yang saya lihat belum ada di semua kota di Indonesia. Dan kalau boleh saya katakan, banyak kota itu memang sudah membangun jalur sepeda, ya. Banyak kota. Ini kan teman-teman di forum ini juga banyak dari berbagai kota ya. Nanti boleh ceritakan juga. Itu banyak kota sudah membangun jalur sepeda, tetapi ya asal bangun, asal ada gitu. Tapi tidak dilengkapi dengan penegakan hukumnya, sehingga
jumlah sepedanya sudah sedikit, tidak ada penegakan hukum sehingga ya menjadi tidak efektif. Jadi kalau dalam bahasa saya ya masih jauh panggang dari api. Nah, ini memang serba apa ya, serba susah juga, serba salah juga gitu. Satu sisi teman-teman yang belum menggunakan sepeda, saya seringkali bertanya kepada kawan-kawan saya yang kebetulan saya tahu, begitu dia hobi bersepeda, tetapi baru sebatas sport, belum sebagai transport. Nah, ketika saya ajak itu sepeda menjadikan sebagai alat transport, maka respon yang utama adalah bagaimana keselamatan di jalan raya. Nah, keselamatan di jalan raya itulah yang menjadi kekhawatiran kawan-kawan pengguna sepeda yang selama ini menjadikan sepeda sebagai alat sport saja. Hanya weekend ya. Mereka menyebut dirinya weekend warrior. Jadi bersepedanya di kampung-kampung yang relatif lebih aman. Nah, jadi balik lagi, ketika kita mau selamat ya tentu ada jalur, ya tentu ada penegakan hukum. Itu Om. Jadi efektivitas itu yang harus kita terus dorong. Maka seperti yang kita diskusikan kemarin, jadi kalau tadi pertanyaannya Om Sugeng, kolaborasi RSA dengan Bike2Work apa? Saya kira tidak hanya RSA, tetapi banyak pihak yang lain yang terkait. Salah satunya koalisi pejalan kaki juga. Tadi kita bersepakat, kita mau bersama-sama ke Korlantas, dan mungkin hal yang lain juga kita harus bersama-sama ke Komisi 5, seperti yang saya sampaikan tadi. Tadi pagi ya, kita sempat diskusi ke Komisi 5, mumpung sekarang Undang-Undang Lalu Lintas ini sedang masuk prolegnas. Ini kesempatan kita untuk bersama-sama meninjau ulang isi dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Gitu Om Rio. Jadi jalur sepeda perlu atau tidak? Menurut saya perlu, karena itu untuk menarik minat teman-teman masyarakat luas yang masih khawatir untuk menjadikan sepeda sebagai alat transport. Karena tidak semua seperti kami, tidak semua seperti saya dan kawan-kawan. Ada atau tidak ada jalur sepeda mah, ya kita dari dulu ya sepedaan aja, asik-asik aja, kan begitu. Ya Om, karena ini tetapi yang kami upayakan adalah untuk masyarakat umum. Ya. Iya, tadi data dari Om Putet juga tadi mengatakan bahwa kebanyakan korban meninggal ini atau korban kecelakaan ini adalah dari tabrak belakang gitu Om. Nah, betul, tabrak belakang, berarti kan asumsinya ini mereka ini yang non motorized sebetulnya sedang dizolimi oleh yang motorized gitu ya. Nah, sebetulnya siapa yang dizolimi, siapa yang terzolimi gitu. Maksudnya ini mereka masyarakat kita maunya pakai sepeda. Itu sudah disiapkan. Yeah. Tapi memang bahasan saya awal tadi, bagaimana sebetulnya karakteristik dari masyarakat pengguna jalan kita yang sangat tidak peduli dengan aturan. Akhirnya apa? Aturan saja dibilang, jangan sampai ke attitude. Jadi otomatis attitude mereka sudah rusak semua gitu kan. Nah, kemarin ngobrol Alfred, salah satu opsinya itu meningkatkan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum juga tidak mudah. Nah, sekarang polisi sudah punya ETLE gitu ya, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, ini yang kita harapkan juga mungkin bisa diterapkan untuk jalur sepeda gitu ya Om ya. Karena kemarin kemarin tiba-tiba ada penegakan hukum dengan cara patroli, menurut saya itu konyol. Oke lah gitu, tapi konyol. Kenapa? Ya Bapak di subnya di depan, yang nerobos yang di belakang gitu. Jadi sama aja nerobos, jadi nggak ada efek jera gitu Om. Om, ini ada pertanyaan nih Om. Tadi ideal ukuran untuk jalur sepeda berapa sih Om? Dari Yora saya mesti buka data dulu itu. Saya mesti buka data sebentar ya. Ada sih aturan-aturan itu ada. Aturan-aturan itu ada sebentar. Nah, sekalian saya baca-bacain yang ini juga nih Om ya. Ini nanti kalau nggak sempat saya jelaskan di sini, nanti di Instagramnya Bike2Work kita buatkan lah gambar-gambarnya. Ada sih. Ini ada dari yang curhat katanya 175 seingat saya. 1,75 meter. Ya, sekitar Soalnya ada perubahan lagi Mas Rio. Kemarin itu ada perubahan lagi dari Kemenhub, itu ada perubahan lagi, agak membingungkan juga. Oke. Iya, jadi ada perubahan. Apakah sebaiknya goeser itu diberi edukasi cara penanganan korban kecelakaan, khususnya sepeda atau pengendara lain agar bisa menolong apabila terjadi kecelakaan? Dari Mauliansyah. Oh ya, di Jakarta sudah sering kita lakukan, sudah sering dilakukan oleh kawan-kawan komunitas juga, klub sepeda juga. Jadi
kita undang dokter, kemudian dokter presentasi, dan bahkan ada yang sampai ke tahap latihan juga bagaimana kita melakukan CPR begitu ya, resusitasi jantung gitu. Ada pelatihan-pelatihan itu ada. Dan saya berharap teman-teman komunitas sepeda, klub-klub sepeda dimanapun juga bisa bikin pelatihan ini, bisa bekerja sama dengan rumah sakit atau palang merah, bisa. Mereka sangat terbuka kok. Mereka sangat terbuka. Dan beberapa rumah sakit di Jakarta juga menawarkan diri juga waktu sebelum COVID kemarin ya. Dan ini menarik, jadi bisa kita jajaki dan sebaiknya dilakukan menurut saya. Jadi oleh masing-masing daerah bisa dilakukan. Di Jakarta sudah beberapa kali dilakukan oleh kawan-kawan. Edukasi itu. Ini edukasi, ini ya, terkait edukasi nih dari Riu Danar. Edukasi adik-adik SD, SMP bersama Bike to School tentang safety riding masih berjalan nggak Om katanya? Terakhir kami bersama ITDP, ini teman ITDP ada nggak? Itu kalau di Jakarta kita lakukan di SD Godang Dia kemarin toh. Di SDN Godang Dia. Kemudian kawan-kawan Solo, ada nggak hari ini yang hadir ya? Kawan-kawan Solo sekian tahun yang lalu juga di SMP 3 atau berapa ya? Kebetulan saya juga ada waktu itu. Kemudian saya sendiri di Tangerang juga jalan ya, tapi sudah sekian tahun yang lalu, ini belum jalan lagi. Tapi ada tapinya nih. Bulan kemarin ada teman-teman dulu yang dulunya penggiat Bike to School, dulunya pelajar, sekarang sudah sebagian mahasiswa dan bekerja. Mereka sampaikan ke saya membuat akun Instagram Bike to School Indonesia. Nah, saya dorong mereka. Nah, dari disitulah nanti kita bisa lakukan edukasi secara online melalui akun sosial medianya. Ini kita baru mulai. Tetapi offline beberapa kali kita sudah lakukan. Tahun lalu saya lakukan di salah satu sekolah di kota Jombang, Kabupaten Jombang. Nggak tahu ada nggak nih yang dari Jombang. Itu saya lakukan di salah satu sekolah yang dekat dengan kantor bupati ya, kalau nggak salah. Itu saya sendiri lakukan di sana. Itu ratusan murid juga. Itu edukasi bagaimana mereka bersikap di jalan raya, baik sebagai pejalan kaki ataupun pengguna sepeda. Karena mereka masih SMP. Nah, beberapa sudah naik motor sih. Maka ya edukasinya juga tentang motor juga, bahwa mereka belum layak menjadi pengendara motor. Karena sudah pasti kalau SMP kan belum punya surat izin ya. Itu Mas Riu. Ini Mas Riu Semarang bukan ya? Ini kayaknya dari bawahnya ini ada lagi. Oh, yang Medan ini dari Yoran Rizky, nggak tahu nih Rio Semarang apa bukan nih? Rio Danar namanya. Ini ada Om, nanya dari Kang Komen channel. Mau tanya, adakah aturan mengenai pemasangan piranti penerangan atau lampu penerangan dan lampu penanda pada sepeda? Apakah fitur penerangan pada sepeda adalah wajib baik siang atau malam? Malam wajib. Itu kalau tidak salah ada di pasal 106, seingat saya. Coba nanti dicek orang. Seingat saya di salah satu pasal ada. Pasal 106 seingat saya ya. Pasal 106. Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Rio Danar Semarang, Om. Oh ya benar. Ya, halo Om Rio. Sudah lama nggak ketemu. Teman lama ini. Siap. Ya. Om, terus ini Om Alfred dari tadi dia bilang nih Om tentang apa namanya, urgensinya bukan untuk menolong yang laka, tahapannya adalah call 119 atau emergency yang lain. Karena kalau misalnya tolong dengan niat baik malah lebih fatal. Benar juga nih, benar-benar banyak orang yang merasa kan sekarang banyak training yang namanya BLS itu ya, Basic Life Support. Akhirnya mereka kadang-kadang juga karena mereka merasa tahu, mereka jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, gimana kalau menurut Utet nih? Tetapi gini, ini fakta yang tempo hari masih ingat barangkali teman-teman road biker yang ditabrak mobil pengendara yang mabuk di Sudirman? Ya, itu mohon maaf. Jadi kebetulan teman sepeda yang telah mengikuti pelatihan profesional, tapi pelatihannya ya ada sertifikatnya, bukan pelatihan yang sekedar pelatihan. Ini Mbak Gia namanya, Gia Amalia, barangkali ada yang tahu di sini, tinggal di Bintaro. Dia adalah orang yang melarang orang lain yang ada di sekitar situ untuk mengangkat si korban.
Nah, karena dia tahu aturannya, tahu cara-cara mengangkat korban, maka dia yang menginisiasi cara mengangkat korban yang benar, sehingga teman-teman road biker yang saat itu kecelakaan eh, eh, apa istilahnya bisa tertangani dengan baik dan langsung telepon yang tadi Om Alfred bilang, berapa tadi nomor berapa, 119 ya, Jakarta ya. 119. Ah, Ya, 119. iya, itu Mbak Gia Amalia, kebetulan sahabat baik saya, dia cerita sampai detail itu prosesnya. Jadi pelatihan itu menjadi sangat penting, ya, tetapi yang beneran ya menjadi sangat penting ketika ada hal seperti itu untuk menjaga, untuk mengarahkan orang lain yang tidak tahu supaya memberikan penanganan secara baik sebelum medis datang. Tetap harus Ya, telepon medis, iya, saya sepakat. Karena mereka yang ya, jauh lebih tahu, jauh yang lebih ngerti penanganannya. Tetapi tetap di dalam proses awalnya kan kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu butuh pelatihan, seperti yang saya betul, sampaikan tadi. betul. Minimal untuk dirinya sendiri, bahwa batas maksimum saya ini barangkali sudah ada gitu. Bagaimana melihat teman-teman sepeda yang lain yang mungkin sudah dalam kondisi sakit dari pupil mata kan ketahuan. Orang kalau diajak ngomong kalau matanya tidak fokus, itu artinya kan berarti konsentrasi sedikit turun atau bahkan banyak turun sehingga itu tanda-tanda kesehatan yang tidak bagus. Nah, jadi fungsi pelatihan di sana, Mas, untuk lebih ke preventif sebenarnya. Gitu Ya, ya. oke. Om, kalau Ya, Om Alfred tadi, ini ada dua pertanyaan yang akan saya gabung. Jadi Om Alfred tadi bilang ya, tentang ini sepeda itu bukan tentang bagaimana ada atau tidak ada, tapi sebetulnya jalur sepeda ini ya. adalah sebuah mandat undang-undang gitu Om ya. Jadi memang harus ada. Betul. Nah, terus Ya. ada dari Sing South One ini, dia bilang kembali ke tema transportasi pandemi COVID. Apa Ya. pandangan Bike to Works agar pihak Pemda di seluruh Indonesia menyiapkan jalur sepeda serta menertibkan penggunaan jalur sepeda? Katanya gitu, mohon arahannya. Gimana Ya. tuh? Ya, sebenarnya terlepas ada COVID atau tidak, itu semua pemerintahan daerah sudah punya kewajiban seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, khususnya pasal 62. Jadi ada atau tidak ada, itu sudah ada kewajiban untuk membuat jalur sepeda itu dan fasilitas lain yang terkait. Itu sudah ada undang-undangnya. Dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015. Kalau tidak salah, pasal 54 ya. Nah, itu sudah ada. Jadi ada undang-undangnya, ada pasal-pasalnya juga. Ada peraturan pemerintahnya juga gitu, Mas. Jadi Ya, itu sih. Ada atau tidak ada COVID sebenarnya aturannya sudah sangat jelas. Di dalam undang-undangnya sudah sangat jelas. Itu sudah tersebutkan, sudah ada kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas bagi pengguna sepeda. Gitu. Itu di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah ada semua itu. setuju, setuju. Emang benar Om, memang harus. Sebetulnya ini yang Om Alfred tadi bilang memang ini tentang mandat bagaimana. Nah, kalau RSA dulu bilangnya ini bukan tentang bisa atau tidak, ini sebetulnya tentang mau atau tidak. Sebetulnya Ya, kalimatnya itu. political Jadi will. iya, political will, betul, betul. Jadi kami pun di kemarin waktu kita meeting di aliansi seluruh dunia itu pun NGO Selamatan Jalan seluruh dunia, dan kita sepakat bahwa seluruh pemerintahan seluruh dunia tentang road safety ini adalah political will. Nah, kemarin saya Betul. sempat sampaikan ke Om Alfred, bagaimana political will tentang road safety ini di Indonesia sendiri. Pertama, kita bisa tahu, kemarin contohnya kayak Kementerian Kesehatan, tadinya mereka punya subdirektorat yang memang menangani kecelakaan lalu lintas, itu meninggal akibat non-penyakit gitu ya. Itu ternyata Ya. direktorat itu entah dilebur kemana tapi nggak tahu itu hilang. Jadi yang menangani road safety di Kementerian Kesehatan sudah nggak tahu siapa lagi sekarang. Lalu kedua, Ya. disusul oleh Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan tadi punya keselamatan transportasi darat, punya Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Dulu zaman ingat banget Pak Suripno itu berganti direkturnya, dan sekarang pun hilang. Akhirnya keselamatan jalan berada di bawah salah satu subdirektorat, direktorat sarana. Jadi kita bisa lihat nih, pemerintah sebetulnya menangani keseriusan pemerintah terhadap keselamatan jalan ini sangat kurang. Nah, yang masih punya direktorat khusus untuk keselamatan itu masih polisi.
kita akui Mm-mm. hanya polisi sekarang yang punya direktorat yang memang khusus untuk keselamatan jalan. Tapi Ya, ini tidak sesuai dengan keinginan kita bersama bahwa keselamatan jalan ini harus ditangani oleh lintas stakeholders. Harus iya. sinergi antara stakeholders, nggak bisa dari satu stakeholders. Karena kemarin yang saya sempat ngomong di WhatsApp grupnya juga kita bicara tentang kalau misalnya hanya satu instansi, akhirnya seperti ini finance, accounting sama kasir digabung jadi satu orang menangani Iya, finance, accounting sama kasir. Jadi dia yang betul. melakukan analisa, dia yang akhirnya Dia yang melakukan nulis, dia yang dia yang eksekusi. nulis, dia yang planning untuk pengeluaran uang, dia juga yang mengeluarkan uang gitu kan. Jadi menurut saya Ya, ini menjadi tidak sehat. Jadi kita ya, kemarin juga mendorong untuk adanya Badan Nasional Keselamatan Jalan. Ini kemarin kita sangat dorong ini. Kenapa? Untuk pemerintah saat ini harus punya yang namanya satu lembaga. Kenapa kita minta seperti ini? Kita bukannya tidak beralasan. Ya, Om Putih tahu bahwa setiap jam 3 nyawa hilang di Indonesia gitu ya, Om ya. betul. Apalagi Ya, pesepeda juga menjadi ya, salah satu korbannya. Nah, ya. tapi seperti terorisme punya BNPT gitu ya. Mm-mm. Narkotika punya BNN. Ada Bencana alam, BNN, iya bencana ya, punya BNPB. Jadi kenapa BNPB. semuanya dan kesemuanya Lalu tidak lintas enggak? betul dan kesemuanya ini tidak memiliki angka korban nyawa yang setinggi dari kecelakaan lalu lintas. Dan pertanyaan Yes. kita, loh, kenapa lalu lintas yang angka kematiannya tinggi, tapi kok nggak diakomodir gitu loh, nggak ada satu Ya, badan khusus ya. memang berbicara tentang keselamatan jalan. Nah ini salah satunya yang dilindungi Mm-mm. adalah pesepeda sendiri sih Om gitu. Mm-mm. Oke, ini aku bacain ya aturannya ya kawan-kawan, ada agak sempetin buka laptop. Jadi di Ya. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, saya mulai dari pasal 25 ayat 1G ya. Di situ tertera bunyinya setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat. Jadi clear di sini kan cukup jelas. Saya tambahkan lagi pasal berikutnya, pasal 45 ayat 1B. Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trotoar, B, layur harus sepeda dan seterusnya. Kemudian pasal 62, pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Ada udah 3 pasal ya. Pasal 62 lagi, pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Maka dari pasal-pasal yang tadi saya bacakan sudah cukup jelas kewajiban pemerintah dalam hal ini di dalam penyediaan fasilitas dan hal-hal yang terkait tadi. Gitu. Jadi ada COVID atau tidak, itu seharusnya sudah disediakan. Jadi itu kewajiban pemerintah. Maka tadi political will ini menjadi sangat penting gitu. Betul, betul. Om, ini ada pertanyaan juga dari Bogor. Bike lane di Bogor dibuat di atas trotoar seputaran Kebun Raya Bogor. Menurut saya, jalur sepeda di atas trotoar tinggi tanpa pagar justru membahayakan. Nah, dia nanya, apakah memang itu diperbolehkan gitu? Ya, jadi ada beberapa kategori jalur sepeda, lajur sepeda ya. Ada yang menyatu dengan fasilitas jalan kaki, ada yang tidak gitu. Nah, tentu dalam menetapkan ruas-ruas jalan yang bisa digabung atau tidak yang memerlukan kajian, tidak asal membuat gitu. Nah, kajiannya itu ya banyak variabel ya, tidak sekedar lebar jalan, tetapi juga tingkat kepadatan atau traffic juga harus menjadi pertimbangan begitu. Seperti Senayan misalnya, itu kan gabung jadi satu antara trotoar dan jalur sepedanya kan jadi satu tuh di sekitar Senayan kan GBK ada ya di Senayan itu kalau kita di dekat Masjid Albina itu kan ada itu di muter melingkar itu. Nah, itu cukup aman menurut saya juga cukup aman, tapi memang beberapa titik itu juga tidak sesuai ya. Tidak sesuai, sepedanya juga agak bingung itu naik turunnya gitu. Ya, tapi
tetap harus kita syukuri lah, kalau saya begitu. Nah, tapi untuk yang Bogor, nanti boleh ditinjau lagi, Mas. Itu ada teman-teman Bike to Bogor, nanti bisa diajak untuk survei bersama kelayakannya, gitu. Jadi tidak sekedar ada, kan. Variabelnya sangat banyak. Itu Mas Alfred sangat pintar itu dalam hal itu, bisa diajak ke Bogor nanti. Dia kan rumahnya Depok, deket lah sama Bogor. Ajak aja Mas Alfred tuh ada di sini, dari Koalisi Pejalan Kaki. Apakah layak atau tidak? Nah, nanti kita bisa sama-sama lakukan kajian, ya kita bisa masukkan ke pemerintahan kota, ya. Ya sebagai bagian masyarakat kan kita sebagai punya kewajiban juga, ya, tidak sekedar hak, punya kewajiban juga untuk meluruskan manakala ada hal yang keliru. Di DKI beberapa kali saya juga sampaikan ke Pemprov dalam hal ini di Sub, ketika saya menemukan jalur sepeda yang kurang tepat menurut saya langsung sampaikan kok. Dan ya alhamdulillah di follow up dengan baik. Ya selama kita menyampaikannya juga benar, ada data-datanya dan lengkap begitulah. Ya di DKI beberapa kali saya lakukan di follow up dengan baik kok. Signage, kemudian kualitas jalannya juga itu diperbaiki langsung kok. Oke, tuh. Jadi untuk tadi Aristi Majid ya, mungkin bisa ajak Om Alfred. Di sini ada akunnya, dia lagi ngobrol juga, Alfred Tobasa. Nanti ini tak untuk... kenalin, ya, Bro Dok, itu Bu Dokter, itu sahabat saya. Nanti saya dampingin bisa kok. Aman, Iya. aman Bro. Untuk ngajak-ngajak Bogor nanti bisa ajak Om Alfred gitu. Om Alfred doyan ngajak-ngajak. Iya, kayaknya perlu dikaji memang. Jadi bisa digabung antara trotoar dengan antara pejalan kaki dengan sepeda, tetapi ya tidak sembarangan, tetap ada kajian. Ya, lebar jalan, traffic dan lain sebagainya. Itu Om Alfred pakarnya lah itu. Saya banyak belajar dari beliau. Nah, ini juga menarik nih Om. Jadi di Medan sama di Purwokerto, ini Purwokerto tadi bilang bahwa sudah ada sebetulnya jalur sepeda, tapi jadi tempat parkir Om. Nah, pertanyaannya di banyak kota begitu. Nah, itu gimana tuh Om? Kalau misalnya kan tadi Om Putet bilang, oh ya udah ngomong ke Disub langsung ditangani gitu ya. Nah, ini balik lagi tentang penegakan hukum berarti Om ya. Nah, gimana tuh? Ya, seharusnya ada perda pendukungnya Om. Harus ada perda pendukungnya. Jadi seperti DKI itu ada perdanya. Ada perda pendukungnya, saya lupa nomornya, tapi ada perdanya. Itu seingat saya diterbitkan bulan November 2019. Perda yang terkait dengan jalur sepeda. Untuk DKI ya. Makanya tadi saya bilang, kalau di awal kita ngobrol kan efektivitas jalur sepeda itu seperti apa. Selama tidak ada peraturan pendukungnya, itu tidak akan efektif. Yaitu tadi, ya mohon maaf ini, kalau kita ngomong Jakarta, jalur Transjakarta aja diserobot kok, yang sudah dibeton begitu kan. Apalagi cuma jalur sepeda yang nggak diapa-apain, ya selesai lah. Nah, di DKI November 2019 seingat saya itu ada perda yang mendukung itu. Gitu. Nah, perda itu sebagai pegangan aparat manakala ada pelanggaran-pelanggaran itu, Om Rio, gitu. Oh. Jadi yang harus didorong adalah pemerintahan daerahnya menerbitkan perda yang terkait. Menurut saya begitu. Jadi selama nggak ada perda yang mendukung itu ya sekedar ada aja. Padahal di undang-undangnya kan sudah jelas tadi yang saya sebutkan bahwa pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Nah, fasilitas ini bisa diadakan oleh Pemda, ya sangat bisa, tetapi ketika pelaksanaannya nggak ada perda yang melindungi, ya selesai, gitu. Nah, Jakarta kebetulan sudah ada. Jakarta sudah ada. Bisa ditiru. Bisa ditiru, pasal-pasalnya bisa ditiru kok. Bisa disesuaikan dengan kondisi daerah nanti. Jadi saran saya dorong pemerintahan setempat untuk mengeluarkan perda terkait. Nah, ini yang nggak ada kan perdanya itu, di mana-mana hanya sekedar jalur sepeda tanpa ada perdanya. Gitu, Mas. Oke, Om. Tapi kalau misalnya bicara masalah perda, Om, apa undang-undang nggak cukup gitu? Maksudnya seperti tadi, sebetulnya undang-undang itu sudah kayak di pasal 106 ayat 1 itu sudah mengatakan tentang rambut dan marka gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya memang bahkan sampai ada denda juga kan? Betul 500.000 kalau ayat 1 itu ayat 4 kalau marka dan rambu itu ayat 4 itu 500.000. Perdanya tetap di perdanya yang di DKI itu pedomannya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Om. Oke. Dan dia itu apa? Ke sana. Ininya apa, Om? Sanksinya apa di sana, Om?
Kalau yang perda Sama, ya, yang sanksinya perda mengacu ya sanksinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tadi yang 500.000 tadi. oke. Nah, gini Om, Heeh. sebetulnya yang menarik gini, antara undang-undang dengan perda tadi, sebetulnya kalau menurut saya sih sebetulnya kita bisa mengoptimalkan dari sisi undang-undang. Kenapa? Kalau misalnya sisi Betul, undang-undang, tanpa perda pun kalau seharusnya bisa. betul. Iya. Nah, tapi undang-undang Heeh. menyatakan bahwa penegakan hukum itu wajib dilakukan oleh polisi, gitu ya Om ya. Ini satu. Tapi kalau Heeh. misalnya Heeh. dia masuk ke perda, berarti ini seakan-akan eh, penegakan hukum ini mau dibuang body nih. Maksudnya buang body, kayaknya aduh nih polisi nggak mau tanggung jawab tentang jalur sepeda yang dizolimi tadi. Ini aja Satpol PP aja yang ngerjain. Nah, ibaratnya sebetulnya kalau kita bilang harusnya bisa ya Om ya, kita Harusnya memanfaatkan bisa. Undang-Undang 22. Tapi tergantung Iya. dari sebetulnya mau apa enggak gitu ya, balik lagi ya Om ya. Iya. Mau apa Tinggal mau apa sebetulnya. enggak gitu kan. Heeh. Iya, Dan di political will Undang-Undang Nomor tadi. 22 itu udah sangat lengkap, Om. Makanya tadi di awal, ayolah kita sama-sama ke Komisi 5, kita review sama-sama, mumpung masuk prolegnas undang-undang ini gitu. Jadi yang kira-kira pelaksanaannya masih sangat lemah, bagaimana kita perkuat lagi itu di situ. Supaya kita tidak butuh lagi yang namanya perda, pergub, dan lain sebagainya. Cukup satu undang-undang di atas, sudah bisa terlaksana semua gitu loh. Manjakan undang-undang itu kan bikin pusing, ya. Ya, benar Kebanyakan Om. undang-undang bikin pusing. Nah, kemarin masalah ke Komisi 5 juga kemarin ya, saya ngebahas sama Alfred juga. Jadi sebetulnya ini balik lagi saya harus men-state ini dari awal ya. Bahwa kita bukannya mau menafikan para pakar dan para profesor ini Om ya. Tetapi Iya, masalahnya betul. seringkali undang-undang ini seringkali undang-undang ada Ya, buat, tapi source-nya itu hanya para pakar ini tadi nih Om, para pakar, para iya, profesor yang akhirnya undang-undang ini tidak membumi. Jadi hanya berdasarkan teori, fakta-fakta yang didapatkan dari lapangan berdasarkan laporan gitu betul. ya. Akhirnya disusun akhirnya soul dari keselamatan jalan di lapangannya itu hilang. Makanya kemarin kita lagi coba mendorong Komisi 5 ini, coba dong lu juga dengar gitu loh dari masyarakat pengguna jalan langsung. Jadi jangan dari dari para ahli dan para ahli dan profesor ini aja, para dosen. Mereka bagus gitu ya. Kita tidak bilang tidak bagus, tapi undang-undang ini juga harusnya mendengar dari sebetulnya secara faktual itu kayak gimana sih? Secara faktual sebetulnya bisa nggak sih undang-undang ini diterapkan? Secara faktual sebetulnya pasal ini masuk nggak sih ke implementasi di lapangan? Jadi kan kita yang bisa ngomong gitu Om. Hmm, Kita ini para iya, grassroots iya. inilah yang bisa ngomong, aduh lu ngomong kayak gitu dulu ngayal deh, ibaratnya kayak gitu ya, lu ngayal deh. Lu lihat kayak misalnya gini Om, kita ambil dari contoh balapan liar aja Om. Balapan liar Ya, ini dendanya itu adalah 3 juta Om. Dan paling tinggi adalah hmm, 3 juta untuk balapan liar. Tapi yang kita tahu ini sudah menjadi rahasia umum. Balapan liar di lapangan itu perputaran uangnya itu puluhan bahkan ratusan juta. Jadi untuk 3 ya, juta balapan liar itu kecil gitu kecil. loh. Kecil banget. Nah, Oh, hadiahnya ini aja motor ya, mobil ya. hadiahnya mobil gitu. Jadi ini yang harus kita kita dorong para wakil rakyat ini untuk bisa mendengar kita. Mendengarnya bukan hanya mendengar teori, mendengar ibaratnya asumsi-asumsi yang secara asumsi-asumsi secara matematis dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kita ini membutuhkan mereka ini membutuhkan pandangan dari grassroots gitu loh. Jadi jangan lagi memutuskan sebuah hal yang dari satu sisi. Kadang-kadang kita sebetulnya dipanggil Om. Nah ini masalah Ya. gini juga nih. Kadang-kadang kita juga dipanggil, tapi kita dipanggil cuma sebagai legitimator, bukannya sebagai yang memasukkan ide. Tapi sebetulnya bahan ini udah ada, dipanggil, difoto-foto, isi absen. Oh, udah nih kita legitimate, kita udah ngomong ke kita udah Minta berbicara ke pengesahan. minta pengesahan. Jadi konyol gitu loh. Jadi sebetulnya kita mengesahkan apa yang sudah ada gitu loh.
Ini seringkali Ya, terjadi kayak seperti ini gitu loh pemerintahan. ya, ya, ya. Tuh Jadi balap-balap ya liar ini sehat untuk gan gitu. kawan-kawan semua ya. Jadi Iya. bahwa betapa betapa tidak mudah gitu kita kalau ketika kita bicara aturan peraturan yang ada di Indonesia. Tetapi ya kita tidak boleh putus asa, tetap optimis membangun bersama-sama kondisi lalu lintas kita untuk menjadi semakin baik ya. Terkhusus tadi Bu Aristi Majid nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Itu menarik itu Bogor. Nanti kita bisa jadikan kajian bersama. Kita bersama-sama dengan koalisi pejalan kaki nanti bisa dilakukan. Baik juga koalisi pejalan kaki, RSA juga bisa terlibat. Apakah itu layak atau tidak gitu tadi trotoar menjadi satu dengan jalur pesepeda di Bogor tadi. Juga beberapa kawan yang lain tadi Purwokerto, kemudian mana Medan juga ya. Nanti kita Iya. bisa lakukan sama-sama untuk advokasi ya, bahasanya adalah advokasi. Tapi sekali lagi tidak mudah ya. Kenapa saya katakan demikian? Bukan pesimis ya, tetapi sudah berkali-kali kita upayakan hal tersebut gitu. Tapi memang tidak mudah. Udah mau berhasil, pilkada ganti pimpinan, selesai kita mulai lagi dari nol lagi. Ya begitu terus bergulir terus. Tapi Bener, jangan bener patah banget. arang ya, kita tetap harus optimis, jalan terus intinya gitu. Ya itu tadi salah satu kelemahan kita adalah pilkada 5 tahun sekali. Ya kalau yang terpilih orangnya sama masih enak, begitu orangnya berubah kebijakannya berubah ya susah mulai lagi dari nol. Bener-bener Om. Itu Bener RSA kan? juga ngerasain banget tuh Om. Begitu Nah, iya. ganti pimpinan kita harus datang Nah, lagi, soalan lagi dari nol lagi karena begitu ganti pimpinan iya. gongnya hilang semua gitu. Jadi kita mau ngomong sama siapa gitu kan? Aduh, Ya, ya. sampai jadi kita itu memang salah satu kalau kita bicara itu Om, berarti kita itu Ah, pemerintah kita itu masih belum punya blueprint sebetulnya dalam bekerja. Ya nggak sih Om, kalau misalnya ya punya betul. blueprint tinggal ngikutin apa yang sudah ada, tinggal ditarik Ya, database-nya, misal kayak RSA aja betul. gitu. RSA berapa kali kita Ah, ah, mendekati instansi gitu ya. Tapi setiap ah, berganti ah. kita harus dari nol lagi. Jadi, aduh Mas, kemarin yang mana ya? Aduh, mesti jelasin lagi dari apa ini loh Pak. Tumpukan Kemarin kita suratnya kemana ya? Matilah. itu yang Nggak usah jadi inilah. Mohon mohon maaf sekali. Misalnya nih. Ini di Korlantas lah teman-teman kita yang sangat dekat nih. Ini mudah-mudahan ada Bapak polisi di sini yang join sama kita. Nih, ini sekalian kita sampaikan fair saja. Ketika Bapak Kakor yang dulu Pak Royke itu kan mencanangkan program transportasi sehat merakyat. Artinya dukungan Korlantas untuk pejalan kaki dan pesepeda NMT lah. NMT. Itu kan gencar sekali. Ganti Pak Kakor sudah beda lagi programnya, program unggulannya. Gitu kan, yang kemarin sempat roadshow di banyak kota itu kan. Nah, ini Pak Kakor yang baru yang baru lagi nih saya nggak tahu nih programnya apa lagi nih. Nah, ini kan memang agak menyulitkan kita gitu untuk mengikuti perkembangan yang ada di instansi pemerintah. Gitu. Transportasi sehat merakyat, wah itu sangat mendukung program NMT kan. Wah, kampanye udah gencar sekali. Begitu ganti Kakor, ganti program lagi, NMT lupa. Lebih ke keselamatan jalan yang kemarin yang adik-adik pelajar itu yang milenial loh Om bikin ya. tenda, bikin apa. Iya. Nah, sekarang yang baru lagi aku nggak tahu. Nah, itu kesulitan kita di sana. Tapi sekali lagi ya, tetap kita harus optimis ya. Betul Om. Ya kalau misalnya kita nggak Harus. optimis, kita nggak mungkin setua ini organisasi kita Om. Iya, nggak mungkin ada Kalau live kita IG nggak, sekarang ya. iya, kalau kita nggak optimis sudah bubar dari kemana organisasi kita ya Om ya. Iya, iya. Kita Semua kita landasi dengan ibadah untuk memperbaiki lingkungan kita kan gitu. betul Om. Ya. Kalau Jadi kalau teman-teman kita yang ada di forum ini, iya saya kalau berharap di banyak RS, kawan-kawan yang ada di forum ini dengan caranya masing-masing atau bergabung dengan hmm, kita. Ayo kita sama-sama upayakan jalan raya yang aman, nyaman dan menggembirakan untuk semuanya, gitu kan? setuju Om, setuju. Om ini apa ya? Tiba-tiba ada countdown gini. Kalau misalnya ini habis, saya akan restart meetingnya Om ya. Ini ada Boleh, countdown boleh. di atas 6, 5,